Baik, selamat malam Pak Michael Handi dan juga teman-teman yang mungkin menonton final presentation ini. Hari ini kami ingin mempresentasikan perjalanan kami dalam melakukan social media marketing dari market research hingga akhirnya melaksanakan iklan-iklan lewat Facebook Ads Manager. Pertama, profil usaha dari Sneaky Clean sendiri. Sneaky Clean merupakan usaha yang berdiri sejak tahun 2020 dan memiliki jasa utama untuk perawatan sepatu seperti dry cleaning, dan printing. Lokasi usaha sendiri dari Sneaky Clean adalah di Grendeng, Tangerang, dan lokasi pasar yang ditargetkan adalah beraktif tinggal di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Tangerang Selatan, dengan target usia 15 hingga 29 tahun untuk laki-laki dan juga 30 hingga 44 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun untuk kelas ekonomi yang ditargetkan adalah kelas menengah dan menengah ke atas, dan Instagram dari Sneaky Clean ID sendiri bisa dilihat di foto sebelah kanan. Ya, kemudian adalah market research, mulai dari kualitatif research kami menemukan bahwa research dari konsumen kami adalah sepatu tidak hanya digunakan untuk fungsionalitasnya, namun juga digunakan untuk beberapa alasan unik seperti versatility, kemudian memaksimalkan tampilan celana dan menutupi warna kulit yang belang. Kemudian dari sisi psikografik, karakteristik unik konsumen kami adalah mereka yang perfeksionis, sangat benci sepatunya yang bernoda sedikit saja, kemudian believer, yaitu percaya bahwa profesional memiliki metode khusus untuk membersihkan sepatu. Kemudian dari sisi behavior, yang pertama kami menemukan bahwa mayoritas jasa yang digunakan adalah cuci sepatu dan yellowing, kemudian rata-rata menggunakan jasa perawatan 1-2 kali sebulan, dan yang ketiga mengantar sepatu ke toko offline atau mengambilnya setelah dikabari via WhatsApp. Next. Dan untuk quantitative research, kami menemukan bahwa target konsumen kami memiliki demografis usia 17-40 tahun, pekerjaannya yaitu pelajar dan mahasiswa, memiliki pengeluaran rata-rata 1-2 juta, kemudian domisili di Tangerang Selatan. Perilaku mereka terkadang memakai jasa laundry sepatu kurang dari 3 kali per 3 bulan, kemudian mementingkan jam kerja yang cepat. Jasa yang sering dipakai adalah cuci sepatu kanvas. Maksimum willingness to pay mereka adalah jasa untuk jasa cuci sepatu yaitu 35.000 hingga 45.000, untuk repaint 150.000 hingga 250.000, dan untuk yellowing 50.000 hingga 75.000. Penggunaan media sosial oleh customer yaitu mereka menggunakan sosial media Instagram untuk melihat konten foto dan video dan melihat iklan produk beserta harganya. Mereka belum mengetahui tentang brand Sneaky Clean dan tidak pernah memesan jasa perawatan sepatu secara online. Next. Sehingga kami menemukan 2 persona, yaitu yang pertama Rahma. Rahma adalah seorang wanita yang berusia 23 tahun, bekerja sebagai staf di KONI, dan memiliki pengeluaran 1-2 juta. Rahma ini adalah seorang single yang tinggal di Kota Bumi, Kabupaten Tangerang, memiliki karakteristik easygoing. Goals yang dimiliki oleh Rahma adalah untuk tetap fashionable di tempat kerjanya, kemudian merasa nyaman di kegiatan sehari-harinya, dan tetap connected dengan teman dan kenalannya. Next. Kemudian persona kedua kami adalah Daniel. Daniel adalah seorang pelajar yang berusia 21 tahun, memiliki pengeluaran 3-4 tahun, single, dan bertempat tinggal di Tangerang Selatan. Memiliki karakter seorang adventurer, dan goals-nya adalah seperti merasa aman ketika sepatunya bersih, lalu trendy, kemudian ingin merasa connected dengan teman dan kenalannya. Next. Kita lanjut ke SWOT. Jadi SWOT dari Sneaky Clean sendiri mulai dari strength, yaitu karyawan yang membangun hubungan yang cukup erat dengan konsumennya, kemudian memiliki jasa cuci sepatu yang menggunakan uap, kemudian harganya yang masih relatif murah untuk warga sekitar, menyediakan free pickup delivery di wilayah Tangerang, dan memiliki Instagram yang aktif dan informatif. Untuk weakness-nya, Sneaky Clean tidak memiliki jasa repair sepatu, dan untuk hari Minggu mereka tutup. Untuk opportunity yang dimiliki Sneaky Clean adalah lokasinya yang strategis di Grendeng, lalu kemudian memiliki jasa pickup delivery di luar Grendeng sekitar Tangerang yang membuka peluang pasar yang lebih luas. Kemudian untuk ancaman Sneaky Clean adalah munculnya bisnis baru yang serupa di Grendeng. Kemudian untuk kompetitornya bisa dilihat di lampiran paper kami. Next. Selanjutnya membahas mengenai brand identity, Sneaky Clean percaya bahwa perawatan sepatu seharusnya tidak menjadi beban pikiran para pemakai sepatu.
Sneaky Clean ingin pelanggan bisa melupakan masalah perawatan sepatu dan fokus untuk tampil percaya diri di keseharian mereka. Biarkanlah para ahli di Sneaky Clean mengembalikan sepatu ke tampilan maksimalnya. Dan sebelum disadari, sepatu tersebut sudah kembali menjadi bagian dari petualangan harian para konsumen. Dan dengan harga yang terjangkau serta layanan pick up dan metode pembayaran yang luas, semua orang bisa mengakses jasa perawatan sepatu secara praktis. Nah, merek Sneaky Clean ini terdiri dari dua kata, yaitu sneaky dari kata sneakers yang menggambarkan bahwa usaha ini berkaitan dengan produk sepatu, dan clean yang memiliki arti bersih. Dan melalui brand ini, Sneaky Clean ingin memberikan solusi mudah bagi konsumen dalam membersihkan, menjaga, dan merawat sepatunya. Tagline utama Sneaky Clean yang ada di dalam logo, yaitu Steam and Dry Clean Expert, ini memberikan penjelasan bahwa bisnis ini menawarkan jasa laundry dengan uap panas dan juga layanan dry cleaning. Next. Nah, logo Sneaky Clean menggunakan tulisan Sneaky Clean dan Steam and Dry Clean Expert, juga gambar outline sepatu untuk memberikan gambaran jelas bahwa bisnis ini memiliki hubungan erat dengan produk sepatu dan juga produk layanan laundry sepatu. Nah, ada 3 font sans serif yang digunakan untuk keperluan desain Sneaky Clean, yaitu Campton Bold sebagai font utama, Helvetica Bold, dan Helvetica Bold Oblique untuk font pendukung di dalam konten. Nah, yang terakhir ada 4 warna yang digunakan untuk keperluan Sneaky Clean, yaitu white, black, vivid green, dan light grayish green. Next. Masuk mengenai sales funnel pada Sneaky Clean, yaitu dibagi ke dalam 4 stages, dari awareness, interest, desire, ke action. Nah, pada tahap awareness ini, strangers melihat konten Instagram yang dipost oleh Sneaky Clean berupa postingan feeds, stories, reels, IGTV, dan ads juga yang dibuat. Nah, dari awareness ke interest ini diperoleh kisaran 10% dari account engage yang dibagi dengan account reach, dan termasuk juga dari hasil ads. Nah, kemudian pada tahap interest ini, visitors memfollow Instagram, like konten, melakukan direct message, atau mengirim pesan melalui WhatsApp untuk bertanya dan menggali informasi atau melakukan save postingan dari Sneaky Clean. Nah, dari interest ke desire itu diperoleh sekitar 1% dari jumlah chat yang masuk ke Sneaky Clean dibagi dengan account engage. Nah, pada tahap desire ini, leads merasa inform mengenai pilihan jasa dan mengetahui jasa yang cocok untuknya. Nah, dari desire ke action ini diperoleh kisaran 0,75% dari yang melakukan order dari total jumlah chat yang masuk. Nah, pada tahap action ini konsumen sudah menggunakan jasa Sneaky Clean dengan melakukan drop off sendiri ke toko fisik ataupun melakukan request pick up. Next. Selanjutnya, kami melakukan sesi photoshoot untuk mendukung pembuatan konten yang lebih menarik bagi audiens. Nah, photoshoot dilakukan di lokasi Sneaky Clean di Tangerang menggunakan konsep dark and minimalist. Mengingat konten media sosial Sneaky Clean yang menggunakan pencampuran foto minimalis lalu dipenuhi dengan informasi melalui hasil desain grafis. Dan juga konsep dark karena lokasi Sneaky Clean yang dominan menggunakan warna gelap. Nah, photoshoot dilakukan menggunakan kamera DSLR dan memaksimalkan natural light yang ada di lokasi. Natural ini dinilai mampu memberikan kesan real di lokasi Sneaky Clean, namun tetap terlihat profesional. Selain itu, untuk menjaga konsistensi konten media sosial yang sebelumnya sudah memakai natural light. Nah, dalam photoshoot ini kami hanya menggunakan properti foto berupa peralatan pencucian sepatu untuk mendukung hasil konten yang jelas. Dan foto editing dilakukan dengan Adobe Lightroom, dan dilakukan basic adjustment juga sedikit color correction untuk menyempurnakan hasil foto, namun tidak sampai mengubah warna dari hasil sepatu yang belum dan sudah dicuci. Next. Berikut adalah preview singkat hasil photoshoot yang telah dilaksanakan. Beberapa hal yang didokumentasikan adalah hasil pencucian sepatu dan tas, proses pencucian, interaksi dengan konsumen, dan foto sebelum dan sesudah dicuci. Next. Nah, kami menyadari juga pentingnya untuk rutin memposting konten yang menarik di Instagram untuk menunjang kredibilitas iklan yang akan dipasang. Nah, ini adalah Gantt chart penerbitan konten yang sudah direncanakan oleh kelompok dari Oktober 2021 hingga Januari 2022. Next. Nah, yang pertama ada konten traffic. Di sini untuk meningkatkan jumlah traffic di Instagram Sneaky Clean, kami menerbitkan beberapa konten sebagai berikut. Yang pertama ada konten proses perawatan sepatu, terus ada konten tips merawat sepatu, dan konten fakta unik. Next. Lalu untuk meningkatkan engagement dari konsumen Sneaky Clean dan performa algoritma di Instagram, kelompok membuat konten Q&A yang bisa mengajak konsumen maupun follower Sneaky Clean untuk berinteraksi di Instagram. Next.
Dan untuk conversion, kami menggunakan konten seasonal promotion dan konten promosi gratis ongkir antar jemput. Diharapkan konten ini bisa membuat audiens untuk membeli layanan cuci sepatu di Sneaky Clean. Selanjutnya. Nah, setelah adanya konten, untuk menunjang iklan yang nanti dipasang, tentu dibutuhkan juga landing page yang beralamat di www.sneakycleanid.com/sneaky1, di mana landing page ini nantinya akan digunakan untuk menampung konsumen atau audiens Instagram yang nantinya melihat iklan dan kemudian diarahkan ke website ini untuk mencari informasi lebih lanjut. Tentunya dengan adanya landing page, memungkinkan Sneaky Clean untuk bisa tailor-made pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan kami, yang yaitu berusaha untuk bisa membuat call to action untuk konsumen akhirnya mempercayakan sepatu mereka kepada Sneaky Clean. Nah, ada beberapa unsur yang tentu tidak boleh terlewatkan dari sebuah landing page yang terdapat juga di landing page Sneaky Clean. Yang pertama adalah headline dan supporting headline, dan yang kedua adalah unique selling point yang sudah dibuat sesuai dengan yang sebelumnya sudah diekstrak dari market research juga, sehingga USP ini tentu tidak dibuat asal-asalan, melainkan juga diukur berdasarkan kekuatan Sneaky Clean dan juga keinginan dari konsumen. Yang ketiga, tentu ada service choices dan juga benefits yang perlu diketahui oleh konsumen, mulai dari apa saja sih sebenarnya pilihan jasa yang ditawarkan oleh Sneaky Clean, mulai dari sepatu hingga tas, dan kemudian apa saja manfaatnya. Dan terakhir, sebelum diberikan harga, ada closing argument yang meyakinkan konsumen bahwa tidak akan menyesal untuk mempercayakan sepatu mereka ke Sneaky Clean. Nah, price list ditaruh setelah 4 unsur tadi, di mana price list ini sudah lengkap, dan juga disediakan juga location dan beberapa informasi relevan lainnya. Kenapa ditaruh location di sini? Karena memang Sneaky Clean sendiri memiliki lokasi fisik yang cukup kecil, namun semua orang itu kebanyakan masih mengunjungi langsung tokonya atau sangat bergantung pada toko ini untuk membuat keputusan untuk apakah mereka ingin mempercayakan sepatu mereka ke Sneaky Clean atau mencari toko yang lebih dekat. Oleh karena itu, location ini menggunakan Google Maps yang sudah interaktif, yang bisa membantu konsumen atau audiens yang baru sampai ke landing page untuk mengukur kira-kira dari lokasinya atau tempat beraktivitasnya, apakah dekat atau memungkinkan untuk menyerahkan sepatunya ke Sneaky Clean. Nah, dua aspek terpenting yang berada di landing page adalah social proof, berupa reviews dari konsumen-konsumen terdahulu yang sudah kami minta izin untuk dikutip di landing page kami, dan juga fotos yang berasal dari Instagram dan dilampirkan beberapa di landing page supaya bisa showcase kepada konsumen atau audiens yang baru tiba. Kira-kira ini proses ataupun beberapa promosi yang dibuat oleh Sneaky Clean. Dan ditutup dengan call to action, di mana call to action ini contohnya adalah mendapatkan promo cuci 3 gratis 1 dengan kode yang hanya bisa didapatkan ketika orang tersebut tiba di landing page. Nah, selanjutnya dari call to action ini diharapkan mereka akan melakukan action dengan chat via WhatsApp dan juga mungkin mau bertanya-tanya terlebih dahulu atau akhirnya memutuskan untuk menyerahkan sepatu mereka untuk perawatan di Sneaky Clean. Ya, kemudian adalah A/B testing yang pertama. Next. Jadi pertama kelompok melakukan Facebook Ads brand awareness sebagai tujuan untuk mengekspos merek Sneaky Clean ke masyarakat luas. Beberapa key performance indikator yang digunakan adalah ad recall lift, reach, dan impression. Kami membuat satu campaign untuk brand awareness dengan 2 adsets yang masing-masing adsetsnya itu terdiri dari 2 ads. Terdapat 2 target untuk campaign ini, yaitu target pertama dengan usia 21-29 tahun dan target kedua yaitu 30 hingga 44 tahun. Next. Berikut adalah jenis-jenis konten yang digunakan. Next. Ya, jadi kemudian untuk hasil dari campaign brand awareness yang pertama, yaitu kedua jenis ads yang menggunakan single image dan video memberikan hasil. Sedangkan untuk ads yang menggunakan existing post tidak memberikan hasil, kemungkinan besar karena kesalahan setting budget, yaitu menggunakan daily budget, yaitu sejumlah 75.000. Kemudian sesuai dengan dugaan, umur 30-44 tahun lebih banyak menggunakan platform Facebook. Kemudian untuk 21-29 tahun lebih menggunakan Instagram. Kemudian ada munculnya beberapa followers baru. Next. Nah, kemudian pada campaign dengan objektif traffic, kami membuat 2 adset juga, yaitu dibagi dari segi usia 21-29 dan 30-44 tahun dengan lokasi yang sama, dan detail targeting seputar dengan shoes dan sneakers.
Lalu placements-nya itu di feeds, explore, stories, dan reels. Dengan lifetime budget Rp50.000 pada 21 sampai 23 November yang didirect ke landing page yang sudah dibuat dengan promo code yang berbeda untuk setiap ads. Nah, bentuk kontennya ada single image, carousel, dan video. Next. Nah, berikut merupakan konten yang digunakan berupa single image repaint, kemudian video dry cleaning, dan single image dry cleaning. Next. Lalu ini untuk carouselnya ada promosi, lalu free pickup delivery, lalu before after dry cleaning, dan call to action. Next. Nah, dari hasil traffic campaign ini diperoleh bahwa tipe konten yang paling performing itu berupa video. Dari jumlah kliknya paling banyak dan cost per resultnya juga paling rendah. Tapi untuk ads usia 30-44 tahun ini menghasilkan klik yang paling banyak itu pada konten repaint. Namun cost per resultnya itu terlalu tinggi, yaitu 8.800. Next. Jadi masuk ke engagement, di mana fungsi engagement sendiri adalah untuk men-trigger lebih banyak engagement seperti likes, komen, ataupun juga berbagi kepada pengguna Instagram lainnya. Untuk campaign yang pertama ini dibuat 2 ad sets dan juga 4 ads, di mana detail targeting yang digunakan adalah clothing dan juga shoes, dan penempatannya ada di Instagram Feed dan juga Instagram Explore. Untuk pembedanya itu selain dari tipe ads-nya, yaitu before after cuci sepatu ataupun before after recoloring, dibedakan juga berdasarkan usianya 21 hingga 29 tahun atau 30 hingga 44 tahun. Untuk budgetnya sendiri digunakan lifetime budget sebesar Rp86.034, di mana dari semua itu terpakai sebesar hampir Rp75.000. Untuk pelaksanaannya sendiri dari 20 hingga 23 November, berikut merupakan konten yang digunakan untuk iklan engagement, dan hasilnya dapat dilihat di sini bahwa dari kedua kelas usia sendiri sama-sama lebih prefer ads yang recoloring, dengan hipotesis bahwa recoloring sendiri itu memang menghadirkan warna iklan yang lebih berwarna dibandingkan dengan cuci sepatu yang biasanya perubahannya tidak terlalu tampak. Nah, adapun sebenarnya hasil dari engagement campaign ini masih cukup mengecewakan karena tidak ada satupun dari cost per result ini yang berada di bawah Rp100, yang nantinya akan diimprove terus di campaign-campaign berikutnya. Nah, selanjutnya untuk A/B testing dari objective messages, di sini untuk ad set-nya kami mengatur untuk gender itu pria dan wanita yang berlokasi dalam radius 8 km dari toko fisik Sneaky Clean. Di sini detail targetingnya adalah mereka yang memiliki interest dalam clothing dan shoes, dan kami melakukan placement di Instagram Feed dan Instagram Explore. Lalu juga ditujukan untuk audiens berusia 21 sampai 44 tahun. Di sini budget yang digunakan sebesar Rp85.000 dan dijalankan dari tanggal 20 November hingga 23 November. Di dalam ad set ini terdapat 2 ads dengan konten single image yang menggambarkan foto proses cuci sepatu dan single image yang menggambarkan gratis antar jemput. Next. Nah, ini berikut adalah konten untuk A/B testing dengan objective messages. Next. Next, Win. Ya, berikutnya adalah A/B testing kedua. Next. Ya, pada A/B testing kedua untuk campaign brand awareness, kami ingin menguji isi konten yang menarik perhatian target. Kami juga menerapkan beberapa perbaikan yang didapatkan dari campaign pertama, seperti penerapan budget, jenis konten, dan media yang digunakan. Sehingga target kami berubah menjadi satu saja, yaitu target umur 21 hingga 44 tahun. Campaign ini dijalankan pada tanggal 29 hingga 1 Desember 2021 dengan lifetime budget Rp75.000. Memiliki total 6 ads, jenis konten yang digunakan berupa single image dan video saja dengan perbedaan isi yang dapat dilihat di lampiran pada paper. Next. Next. Yep, next. Ya, hasil yang kami dapatkan adalah bahwa
tidak ada perbedaan signifikan dari versi A dan versi B yang diuji. Isi konten yang digunakan pada tiap ad set adalah jasa-jasa yang ditawarkan pada Sneaky Clean seperti dry cleaning, steam cleaning, unyellowing, dan repaint. Kesimpulan yang dapat diambil adalah isi konten yang digunakan semua menarik, hanya jenis penempatan yang akan mempengaruhi perhatian target. Next. Lalu untuk campaign traffic, kami juga membuat 2 ad set sama dibagi berdasarkan usia 21-29 dan 30-44. Namun dari detail targetingnya ini lebih detail lagi dibandingkan sebelumnya untuk memperoleh estimated audience size-nya yang lebih besar. Nah, lifetime budgetnya 75.000 untuk 28-30 November. Nah, ini juga didirect ke landing page yang sudah disediakan dengan ad kontennya berupa carousel, single image, dan video. Next. Nah, ini merupakan konten carousel yang ada free pickup delivery, client shoes, lalu ada before after cuci, dan lokasi Sneaky Clean. Next. Lalu ini untuk single image dry cleaning dan repaint yang diedit menggunakan Canva. Next. Dan video dry cleaning juga diedit menggunakan Canva. Next. Nah, dari hasil traffic campaign A/B testing kedua ini, konten video paling disukai oleh audiens tua maupun muda. Lalu untuk foto yang diedit ini tidak memberikan hasil sebaik foto real. Kemungkinan karena kualitas kontennya juga masih kurang baik dan warnanya yang kurang eye-catching. Nah, namun ini juga menunjukkan bahwa konsep photoshoot yang saat ini sudah digunakan Sneaky Clean, yaitu minimalis dan natural, itu sudah sesuai. Next. Untuk engagement kedua ini sendiri, kami memutuskan untuk menambahkan detail targeting, di mana saat ini menggunakan interest-nya mulai dari outdoor recreation, sports, dan juga masih banyak lagi behavior-nya seperti mengakses dari HP, kemudian commuters, engage shoppers, atau orang-orang yang memang aktif untuk berbelanja menurut perkiraan Facebook, dan juga masih banyak detail targeting lainnya. Adapun untuk kelas usia masih dibedakan sama 21 hingga 29 tahun maupun 30 hingga 44 tahun. Dengan saat ini ads yang dibuat adalah yang pertama adalah tips and trick dan juga yang kedua adalah Mythbuster. Nah, untuk tips and trick sendiri di sini kami memilih untuk menyajikan tips and trick agar sepatu kulit itu tidak berkerut. Nah, ini merupakan caption yang diberikan yang nanti juga bisa dibaca di lampiran. Untuk Mythbuster sendiri mengenai sepatu lari, apakah ketika jarak untuk berlari itu semakin jauh, sepatu yang digunakan itu perlu semakin empuk atau tidak? Ini juga dilengkapi oleh caption yang bisa dibaca di lampiran. Dan untuk hasilnya sendiri, kami menemukan kendala yang cukup mengganggu performa dari engagement campaign ini sendiri. Karena campaign itu sudah diajukan pada tanggal 28 sore, tapi setelah 1 hari dicek lagi di tanggal 29-nya, ternyata semuanya masih berstatus in review. Oleh karena itu setelah melihat saran di Google, kemudian dilakukan switching tombol off on lagi, untuk postingan Mythbuster itu bisa terbit, tapi tips and trick itu kembali 1 hari lagi tidak bisa. Dan baru bisa terbit itu di tanggal 30, dan itu pun setelah dilakukan duplikasi. Dan akhirnya untuk amount spend-nya, untuk cost per result-nya itu hampir nyaris tidak ada atau bahkan tidak muncul sama sekali. Adapun untuk Mythbuster sendiri memang menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan cost per result sebelumnya, namun memang masih belum memuaskan karena sekali lagi masih berada di atas 100 per result atau per post engagement-nya. Lalu untuk messages pada kali ini yang dibedakan ada dari location-nya, di mana sekarang location-nya ditambah, yaitu radius 5 km, tidak hanya dari lokasi toko Sneaky Clean, lalu dari di Alam Sutra juga ada Gading Serpong dan BSD. Untuk targeting juga lebih diperdalam, di sini ada 4 yang mewakili, yaitu clothing, shoes, laundry, and cleaning. Untuk placement di sini masih sama, dan untuk umur di sini dibagi menjadi dua ad set yang terpisah, di mana yang satu itu untuk audiens yang lebih muda, umur 21-29, satu lagi untuk audiens yang berumur 30-44 tahun. Sini budget yang digunakan adalah sebesar 88.000 dan ini berjalan dari tanggal 29 November hingga 2 Desember. Ada 2 ads yang menggambarkan konten gratis antar jemput dan foto behind the scene, tapi sama namun menggunakan desain dan foto yang berbeda. Next. Nah, di sini hasilnya terdapat sedikit kendala di mana proses reviewing ini berjalan lebih lama dari biasanya. Dan jadi ads-nya itu baru aktif pada tanggal 29 November sehingga
untuk campaign yang satu ini gagal memberikan hasil. Next. Ya, berikutnya adalah campaign part 1. Untuk pada campaign ini, brand awareness, kami menggunakan audience yang berbeda dari campaign-campaign A/B testing sebelumnya. Target kami berubah menjadi mereka yang terakhir visit dan engage dengan akun Instagram Sneaky Clean selama 180 hari terakhir. Kemudian kami juga menambahkan jumlah audience dengan lookalike dari audience last visit akun kami. Dan ada perbedaan lokasi, yaitu penambahan radius dari beberapa daerah seperti BSD City, Alam Sutra, Gading Serpong, dan Karawaci. Ads ini dilaksanakan dari tanggal 5 hingga 7 Desember 2021 dengan lifetime budget 75.000. Next. Untuk kontennya adalah seperti yang ada di layar. Next. Untuk hasil dari campaign ini dapat dilihat bahwa adset 1 itu lebih disukai oleh banyak orang karena terdapat unique link sebanyak 12 dibanding dengan adset yang kedua. Kesimpulan dari campaign ini adalah target audience pada campaign ini terlalu kecil juga karena jumlah visit dan engage dari akun Instagram Sneaky Clean juga masih minim, sehingga hasil campaign ini tidak maksimal dan masih kalah dibanding dengan hasil yang berada di A/B testing pertama dan kedua. Next. Memasuki campaign untuk campaign yang pertama ini sendiri juga diubah seperti yang tadi Raymond sampaikan dari segi audiens sendiri. Yang pertama harus engage dengan Sneaky Clean setidaknya 180 hari terakhir. Kemudian juga pernah mengunjungi akun Sneaky Clean ID pada 180 hari terakhir ini dan dipilih lookalike 1% dari seluruh penduduk Indonesia dengan tambahan berupa visit Sneaky Clean ID sebagai syarat sekundernya. Untuk lokasi sendiri juga ditambahkan selain dari Granding Tangerang atau dari pinpointnya berupa fisiknya Sneaky Clean kemudian ditahan 8 km. Ada juga ditambahkan BSD City, Alam Sutra, Gading Serpong, dan juga Karawaci, masing-masing 5 km. Untuk segi usia sendiri diperluas sedikit dari awalnya 21 hingga 4, sekarang jadi 21 hingga 50. Dan untuk lifetime budgetnya sendiri diberikan Rp75.000, sekali lagi dari tanggal 5 hingga 7 Desember 2021. Untuk kontennya sendiri, yang pertama adalah video yang sebenarnya aslinya merupakan carousel, tapi karena memang diedit menggunakan Facebook Ads Manager sehingga berupa video. Dan juga ada single image berupa repaint. Seperti yang bisa dilihat, ada gambar di layar. Dan untuk hasilnya sendiri, konten video ini menghasilkan amount spend yang sangat tinggi, yang dengan cost per result yang lebih efisien juga dibandingkan dengan foto recoloring. Dan ini untuk pertama kalinya juga untuk engagement, akhirnya cost per resultnya berhasil menembus di bawah Rp100 dengan results yang juga menembus angka ribuan. Sehingga sudah merupakan improvement yang cukup baik. Namun sayangnya improvement ini sendiri juga terbatasi dengan adanya kesimpulan dari kelompok bahwa sebenarnya untuk engagement sendiri tampaknya kurang cocok untuk menggunakan custom audience seperti strategi ini, karena Sneaky Clean sendiri merupakan usaha yang sangat bergantung pada lokasi, sehingga menurut kami Sneaky Clean sendiri lebih cocok kembali menggunakan location based strategy yang nantinya digunakan di campaign-campaign berikutnya. Lalu untuk objektif berikutnya berupa traffic. Nah, traffic ini dibagi jadi dua dari audiensnya. Ada yang pas engage 180 hari dan ada yang visitor. Untuk traffic satu ini, audiensnya berupa user yang engage dengan Sneaky dalam 180 hari terakhir dan ditambah 1% lookalike di Indonesia dengan location Grandeng, BSD City, Alam Sutra, GS, dan Karawaci. Dan placementnya masih sama, yaitu feeds, explore, shop, dan stories, serta reels dengan lifetime budgetnya Rp75.000 dan didirect ke landing page. Nah, konten yang digunakan berupa single image, carousel, dan video. Next. Nah, ini merupakan konten single image promosi, lalu ada repaint, video dry cleaning. Next. Dan carouselnya yang terdiri dari konten free pickup delivery, promotion, repaint, unyellowing, dan ada call to action-nya. Next. Nah, dari traffic satu campaign ini, hasilnya video ads itu paling disukai oleh audience karena instantly understandable dan ada kebiasaan audience untuk skip membaca teks. Namun, dari segi cost per result-nya untuk
penentuan audiens berdasarkan last engage ini masih kurang baik, tidak sebaik dengan A/B testing pertama dan kedua. Nah, ini kemungkinan karena Sneaky Clean itu lebih cocok untuk strategi location based, sehingga untuk pelaksanaan campaign berikutnya itu akan digunakan location based. Next. Oke, untuk traffic kedua di sini yang membedakan adalah audiensnya, di mana audiens adalah mereka yang sudah pernah mengunjungi Instagram Sneaky Clean ID dalam 180 hari terakhir. Di sini juga menggunakan lookalike audience sebesar 1% dari masyarakat di Indonesia. Untuk lokasi, umur, dan gender juga placement di sini masih sama. Nah, terus untuk interest-nya adalah shoes, cleaning, laundry, dan lebih dalam lagi dari 3 poin utama tersebut. Lalu, setiap ads ini mengarahkan ke landing page dengan promo yang berbeda di setiap ads-nya. Lalu budget di sini kita pasang sebesar 75.000 dari tanggal 5 hingga 7 Desember. Nah, konten ads-nya itu ada carousel tren sepatu di tahun 2022 dan foto promo harga cuci sepatu. Next. Nah, ini adalah konten untuk traffic 2. Next. Nah, dari hasil campaign traffic yang kedua ini dapat disimpulkan bahwa konten yang lebih disukai itu adalah bentuk carousel karena berisi dengan banyak informasi dan juga kontennya itu memuaskan secara visual. Nah, untuk konten yang single image ini tidak bisa memberikan positive result. Nah, ini bisa terjadi karena targeting yang terlalu spesifik, jadi audiensnya itu kurang luas. Next. Next lagi, Vin. Next lagi. Oke, lalu untuk campaign part 2, kami menerapkan location-based strategy. Next. Nah, masuk ke dalam brand awareness. Yang pertama itu kami menggunakan satu ad set, yaitu berdasarkan location Grandeng ditambah 8 km dengan gender dan age dijadikan satu, yaitu 15-44 tahun dengan placement di feeds, explore, stories, dan reels. Nah, kami menetapkan lifetime budget Rp75.000 dan diarahkan langsung ke landing page. Nah, untuk kontennya sendiri itu berupa video, carousel, dan single image. Next. Nah, ini merupakan video yang digunakan, itu ada kami menguji perbedaan video Canva dan yang diedit menggunakan Instagram, kemudian ada single image repaint. Next. Dan ada carousel berupa promotion, free pickup, delivery, before after, dan CTA. Next. Nah, dari brand awareness pertama ini, resultnya location based strategy ini lebih baik dibandingkan dengan detail targeting sebelumnya. Nah, konten yang paling disukai sendiri itu berupa video before after cuci yang diedit dengan Canva. Lalu untuk rencana campaign berikutnya, kami akan menggunakan konten video dan foto yang lebih engaging seperti tips and trick. Next. Ya, berikutnya adalah campaign brand awareness yang kedua. Untuk setelah kami belajar dari campaign sebelumnya, target audience kami yang terbaik adalah target dengan location based. Sehingga pada campaign brand awareness yang kedua ini, kami menerapkan target audience kami seperti sebelumnya lagi, yaitu location based. Kampanye ini dilakukan pada tanggal 27 hingga 30 Desember 2021 dengan lifetime budget Rp75.000. Konten ads yang digunakan hanya berupa 2 video singkat saja yang diletakkan pada story dan reels. Next. Berikut adalah jenis konten yang digunakan. Next. Ya, hasil dari campaign ini adalah kedua video tersebut sangat melampaui dari campaign sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan konten video, terutama video singkat, hasilnya sangat memuaskan. Kemudian pada campaign berikutnya, kami akan mencoba untuk menggunakan single image saja. Next. Selanjutnya untuk engagement sendiri, yang kali ini dibuat untuk campaign ini terdiri dari 2 ad set, di mana setiap ad set sendiri hanya memiliki 1 ad saja. Untuk parameter sendiri kembali ke location base sehingga radius 8 km dari toko fisik Sneaky Clean. Kemudian kami juga mengeliminasi beberapa lokasi seperti BSD City karena terlihat dari petanya sendiri ternyata irisnya cukup dekat dengan toko fisik Sneaky Clean sendiri. Sehingga yang disisakan adalah Gading Serpong dan juga Alam Sutra. Adapun untuk
ads yang dipasang kali ini tipenya adalah tips and trick dan juga Mythbuster yang sebenarnya mirip dengan A/B campaign yang pertama, tapi di sini ada beberapa modifikasi. Seperti untuk kali ini penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasanya itu sengaja dibuat lebih sederhana supaya orang lebih tertarik untuk membaca dan juga merasa tidak keberatan untuk membaca. Adapun untuk budget yang diterapkan gunakan daily budget 37.500 atau 75.000 untuk kedua ini setiap harinya. Dan dari sana terpakai 76.354 secara total dari dua ad ini sendiri. Adapun untuk usia sendiri tidak lagi dibedakan karena menurut informasi dari Facebook sendiri kalau misalnya untuk iklan tersebut dibedakan usianya, misalnya 21 hingga 29, kemudian 30 hingga 49, tapi untuk detailnya ternyata sama persis, itu tidak akan lebih efisien dibandingkan jika disatukan saja menjadi satu iklan. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menyatukannya dari tanggal 28 hingga 31 Desember 2021. Untuk tips and triknya sendiri kali ini menangani sepatu basah pada malam hari, di mana menggunakan koran untuk membantu meredam adanya basah-basah atau kelembapan dalam sepatu. Dan untuk captionnya bisa dilihat di sini. Adapun untuk Mythbuster sendiri, apakah mesin cuci itu bisa cuci semua sepatu atau tidak? Dengan caption seperti berikut bisa dilihat di lampiran juga. Untuk hasilnya sendiri cukup memuaskan dibandingkan dengan A/B testing sebelumnya. Ini hasilnya dua-duanya juga cost per resultnya di bawah Rp100 dan juga untuk resultnya cukup memuaskan 418 hingga 5 dan juga 500. Meskipun sebenarnya di sini ada sedikit kesalahan sebenarnya untuk daily budget sendiri awalnya sebenarnya diinginkan lifetime budget tapi salah setting sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Dan konten berjenis Mythbuster yang sebelumnya tidak terbit sekarang terbit, sudah dipastikan terbit dari hari pertama dilakukan campaign, sehingga performanya itu sekarang lebih jelas terlihat dan ternyata sedikit lebih unggul dari tips and trick mulai dari segi spend hingga juga post engagement yang didapatkan. Nah sebenarnya dibandingkan iklan berjenis video yang dilakukan pada campaign pertama, ini kedua foto ini juga masih kalah. Hipotesis awalnya mungkin ada karena action meskipun sudah dibuat dengan bahasa sesederhana mungkin, namun masih dianggap terlalu panjang jika dibandingkan dengan video yang misalnya memang sangat bagus kata-katanya di video yang menurut orang akan lebih interaktif dan lebih menarik dibandingkan dengan melihat foto atau harus membaca caption. Lalu untuk campaign part 3 masih menggunakan location-based strategy. Next. Pada campaign brand awareness yang pertama, kami menetapkan satu ad set yang masih sama seperti yang sebelumnya dengan lifetime budget dinaikkan menjadi Rp100.000 dan diarahkan langsung ke landing page dengan kode promo yang berbeda untuk setiap ads. Next. Nah, untuk kontennya itu berupa video, lalu single image. Next. Dan ada konten carousel berupa tren sepatu 2021. Next. Nah, dari hasilnya performance setiap konten itu meningkat dibandingkan campaign sebelumnya. Karena ada kemungkinan karena ada peningkatan budget dan penyesuaian konten. Lalu ada penurunan cost per result dari 22 menjadi 20. Lalu untuk jumlah klik terbanyak itu masih di video yang diedit dengan Canva dan konten tren sepatu juga cukup performing sehingga untuk kedepannya kami akan mencoba untuk lebih menggali lagi konten-konten yang sejenis. Next. Ya, berikutnya untuk brand awareness yang kedua, seperti yang sebelumnya saya sebutkan, jadi untuk campaign yang sebelumnya kami ingin mencoba jenis konten single image untuk lebih pasti lagi. Sehingga pada campaign brand awareness yang baru ini, kami hanya menampilkan isi konten yang berisikan single image. Target dari campaign ini juga masih sama dengan campaign sebelumnya. Campaign ini dilaksanakan pada tanggal 31 November hingga 3 Desember 2021 dengan lifetime budget 75.000 dan terbagi hanya menjadi 2 ad saja. Next. Ya, berikut adalah konten yang digunakan. Next. Ya, hasil dari campaign ini juga ternyata terbukti bahwa single image itu juga dapat memberikan hasil memuaskan, bahkan melampaui beberapa campaign yang pernah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa isi konten yang tepat adalah kunci, sehingga pada campaign berikutnya kami akan mencoba untuk mencampur jenis konten video dan single image kembali. Next. Selanjutnya untuk engagement sendiri di hari atau periode yang sama yaitu pada 28 hingga 31 Desember dilakukan juga campaign
yang hanya terdiri dari satu adset dan juga satu ad berupa video tips and trick mengatasi anti-aliasing yang sudah dipakai di campaign sebelumnya, namun waktu itu masih dengan jumlah budget yang terbatas dan sifatnya sendiri lebih mirip dengan A/B testing dibandingkan dengan campaign yang real. Nah, karena kami melihat adanya potensi yang sangat besar untuk bisa menghasilkan engagement yang sangat tinggi, kami memutuskan untuk mengupgrade konten tersebut menjadi campaign yang nyata dengan budget 80.000. Sekali lagi ini daily budget, sebenarnya harusnya lifetime budget, tapi ada kesalahan setting. Namun yang terpakai juga cukup sesuai, yaitu Rp78.671. Adapun berikut merupakan kontennya secara lengkap, foto-foto yang nantinya dibentuk jadi video. Dengan satu foto ini tayang selama 3 detik. Jadi total videonya adalah 12 detik dan sifatnya loop. Nah, untuk hasilnya sendiri ternyata sesuai dengan hipotesis kami, menghasilkan cost per result yang untuk pertama kalinya tembus di bawah Rp20 per result atau per post engagement, yaitu di angka 17. Dan resultnya sendiri hampir mencapai 5.000, yang merupakan kemajuan sangat jauh jika dibandingkan dengan ketika konten ini dipakai untuk A/B testing pertama kali. Nah, karena itu kami mendapatkan hipotesis bahwa kombinasi iklan ini mulai dari lokasinya, usianya, untuk jenis kontennya dan juga untuk captionnya ini sudah bisa digunakan untuk jadi winning campaign untuk engagement campaign yang hendak dibuat di masa depan dan nantinya akan diterapkan dan kita ketahui resultnya di engagement campaign yang terakhir. Nah, lalu untuk campaign yang terakhir menggunakan location based strategy. Next. Pada brand awareness yang pertama akan menetapkan adset yang masih sama dengan sebelumnya dengan lifetime budget Rp100.000. Next. Nah, ini ada penambahan konten berupa 101 sneakers parts. Next. Nah, dari hasilnya terdapat peningkatan cost per result dari 20 menjadi 25. Ini kemungkinan karena adanya weekend dan hari besar dan peningkatan link click. Namun adanya peningkatan link click sebesar 43,6% dari campaign sebelumnya. Nah, untuk winning campaign-nya sendiri itu berupa video yang diedit dengan baik, yaitu bisa menggunakan Canva atau software lainnya dengan memberikan hasil, itu dapat memberikan hasil campaign yang baik. Next. Ya, berikutnya adalah campaign brand awareness yang kedua. Pada campaign ini sama seperti campaign sebelumnya, kami menargetkan audiens yang sama seperti campaign sebelumnya. Kami memasang campaign ini dari tanggal 1 sampai 4 Januari 2021 dengan lifetime budget Rp75.000 yang terbagi menjadi 4 ads masing-masing, yaitu video feeds, single image, video story, dan single image. Next. Berikut konten-konten yang kami gunakan. Next. Jadi untuk hasil dari campaign ini ada satu ads yang tidak terpublish, kemungkinan besar karena tidak lulus review. Jadi hanya satu ads saja yang terpublish dan menghasilkan result yang tidak kalah baik dengan campaign sebelumnya. Bahkan ad call lift-nya itu bisa mencapai 1.300 per ad. Terbukti bahwa dari 3 campaign terakhir bahwa jenis konten sama sekali tidak bermasalah, melainkan isi konten yang menarik adalah yang menjadi kunci untuk campaign brand awareness. Next. Nah, selanjutnya untuk engagement di campaign terakhir ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, sempat disinggung, kami memutuskan untuk mengganti sedikit untuk videonya sendiri masih dengan genre yang sama, namun dengan konten yang berbeda. Dan kali ini sudah menggunakan lifetime budget Rp80.000 dan kali ini sukses terpakai semuanya Rp80.000 untuk periode 2 hingga 5 Januari. Untuk settingan dari usia, lokasi, placement, adset semua menggunakan hipotesis winning campaign dari beberapa percobaan sebelumnya. Nah, adapun untuk hasilnya sendiri bisa dilihat ini mencapai cost per result yang sudah sangat efisien sekali, bahkan tembus di bawah Rp10 per result atau per post engagement dengan result yang menembus 8.500 dan memvalidasi hipotesis bahwa settings ini dari jenis video, caption, targeting dan lain sebagainya itu sudah merupakan winning campaign yang setidaknya bisa digunakan untuk beberapa engagement campaign di masa depan, setidaknya untuk jangka pendek hingga menengah. Slide sebelumnya, Vin.
Nah, untuk engagement yang bagian kedua di sini yang membedakan adalah di sini kita mencoba untuk memberikan budget yang lumayan besar, yaitu sebesar Rp240.000, dan ini dijalankan dari tanggal 31 Desember hingga 4 Januari. Ada 2 konten yang digunakan, yaitu single image di mana kami membentuk mock-up airdrop hasil cuci, dan satu lagi memberikan hasil testimoni konsumen. Next. Nah, berikut adalah konten yang digunakan. Next. Nah, untuk hasil campaign yang satu ini bisa dibilang kurang sempurna karena muncul human error, sehingga salah satu ads tidak bisa terpublikasi dengan baik. Nah, karena cuma satu ads yang berjalan dan adanya keterbatasan waktu, juga kelebihan budget, sehingga amount spend itu tidak bisa dimaksimalkan, hanya terpakai sebesar Rp150.000. Next. Ya, jadi lesson learn untuk campaign brand awareness sendiri adalah objektif brand awareness cocok digunakan untuk sneaky clean. Winning campaign untuk brand awareness untuk sneaky clean yaitu video edukatif dan informatif dengan editan yang menarik, seperti menggunakan Canva, dan konten berupa tips and trik seputar fashion dan perawatan sepatu. Kemudian caption yang engaging dan menarik audiens hingga melakukan link klik. Kemudian setelah beberapa kali mencoba, terbukti bahwa foto maupun video dapat menghasilkan campaign yang baik, asalkan kontennya juga menarik. Penggunaan location-based strategi di wilayah sekitar Tangerang dengan usia 21 hingga 44 tahun dan semua gender merupakan target audiens yang terbaik. Kemudian menghubungkan dengan landing page sebagai muara untuk melakukan chat via WhatsApp. Next. Nah, adapun untuk lesson learned untuk engagement sendiri, dari beberapa kali percobaan dapat disimpulkan bahwa objektif engagement sendiri itu sangat cocok untuk usaha seperti Sneaky Clean. Dengan winning campaign-nya yang pertama, dari jenis videonya harus edukatif, diawali biasanya dengan mythbuster praktik yang selama ini dilakukan oleh konsumen. Misalnya, selama ini mereka menyimpan sepatu itu hanya di kotak tanpa diberikan silika gel misalnya. Itu kan sesuatu praktik yang salah dan biasanya akan menggugah rasa penasaran audiens untuk melihat lebih lanjut videonya untuk mengetahui jawabannya benar apa. Kemudian masuk ke tips yang bisa dilakukan konsumen. Misalnya tadi dari kotak sepatu itu lebih baik ditambahkan silika gel, sesuatu yang sederhana namun bisa dilakukan oleh konsumen. Nah, terakhir diakhiri dengan hook atau video yang bisa mendorong konsumen untuk mengunjungi akun Sneaky Clean. Misalnya dengan memperkenalkan Sneaky Clean sebagai ahli perawatan sepatu yang konten-kontennya itu sangat layak untuk dicek lebih lanjut terlepas dari iklan ini. Nah, untuk dari segi captionnya sendiri itu biasanya isinya juga call to action untuk konsumen mempelajari lebih lanjut jasa Sneaky Clean itu ada apa aja, dan biasanya akan memberitahu jika sedang ada promo. Misalnya dalam beberapa campaign terakhir ini memang selalu diberitahukan bahwa Sneaky Clean itu menyediakan gratis antar jemput bagi daerah-daerah yang memenuhi syarat. Dan terakhir, memang untuk strateginya sendiri lebih cocok untuk menggunakan location-based strategi di sekitar toko dan juga untuk kabupaten atau kota Tangerang. Target usia yang dapat digunakan untuk winning campaign ini 21 hingga 49 tahun, dengan jenis kelamin ini baik laki-laki ataupun perempuan. Meskipun memang untuk usia muda sendiri, mulai dari market research hingga saat ini sangat stabil, laki-laki cenderung lebih mendominasi, namun seiring dengan usia lebih tua, ternyata laki-laki dan perempuan ini sendiri juga lebih imbang. Lalu untuk lesson learned dari traffic campaign, dari 4 campaign yang telah kami lakukan, objektif traffic ini dinilai kurang cocok untuk Sneaky Clean karena cost per click dari campaign yang dilakukan ini masih tergolong tinggi, bahkan ada yang lebih dari Rp5.000. Nah, untuk menyiasati agar memperoleh cost per result yang rendah, ini bisa menggunakan objektif brand awareness, namun menggunakan konten yang sesuai dengan untuk memacu traffic ke landing page, lalu untuk diarahkan ke muara landing page sendiri, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien. Next. Oke, yang terakhir untuk lesson learn dari campaign messages, kelompok menyimpulkan bahwa messages campaign kurang cocok untuk diaplikasikan kepada Instagram dari Sneaky Clean. Dari beberapa testing dan campaign yang sudah dilakukan, ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, bahkan sempat mengalami penurunan. Menurut kelompok, hal ini bisa terjadi karena memang campaign yang tidak cocok dengan medsos Sneaky Clean, atau bisa juga dikarenakan konten yang masih kurang bisa memberikan interest kepada audiens untuk mereka bisa mengirimkan pesan ke media sosial dari Sneaky Clean. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.